Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kita sekarang baca dari buku Premanama Mala. Itu dengan judul Premanama Sankirtana. Jadi si Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan kita mengucapkan nama suci Krishna. Itu bukan hanya sekedar nama suci gitu, tapi di dalamnya ada prema, artinya ada cinta kasih yang sangat dalam seperti itu. Kenapa Krishna datang sebagai si Chaitanya Mahaprabhu? Ada dua alasan dasar. Dwi hetu awatari lana bhaktagana apane aswade prema nama sankirtana. Jadi dengan dua perhatian Tuhan muncul bersama para penyembah dan menikmati amrita dari prema dengan melaksanakan pengucapan nama suci secara bersama-sama. So the Supreme Lord descend in this world in the form of Chaitanya Mahaprabhu. They have two attention with his devotees to test the nectar of prema with the congregational chanting of the holy name. Jadi dua perhatian. Beliau pertama ingin menikmati prema itu sendiri, dan yang kedua beliau melaksanakan mengucapkan nama suci secara bersama-sama. For two reasons, Bhagavan has assumed the mood of bhakta. Untuk dua alasan ini, Tuhan muncul sebagai seorang penyembah. One reason is external and one reason is internal. Satu alasan adalah eksternal, artinya untuk orang luar, dan yang satu adalah internal untuk kepentingan beliau sendiri. The external reason is that he wanted to give everyone premana. Alasan luarnya, alasan untuk umum adalah dia ingin memberikan premanama ini kepada setiap orang. The holy name which is by bear love, yaitu nama suci yang di dalamnya penuh dengan cinta kasih, penuh cinta. By chanting Harinam, the people in this world will get love and engage in devotional service with love. Dengan mengucapkan nama suci Harinam ini, nama suci Krishna ini, orang-orang di dunia ini akan mendapatkan cinta dan akan menyibukkan dirinya dalam pelayanan cinta bakti dengan cinta pula. Seperti itu. Bukan hanya sekadar melakukan pelayanan tanpa perhatian begitu, tapi dengan penuh semangat, dengan penuh cinta kasih. This is mean for others. Ini yang dimaksudkan untuk masyarakat umum, untuk kita, So it is external reason. Jadi ini alasan yang bersifat umum. But the internal reason is, how can I really like Radharani in the Tapas Bhakta? Tapi alasan yang kedua adalah, bagaimana saya bisa menikmati cinta kasih ini seperti Srimati Radharani? Karena Srimati Radharani adalah bhakta ataupun penyembah yang paling tinggi. Sri Radhaya Pranaya Mahima Kidriso Wana Yaiwa Sadyo Yanat Buta Madurima Kidriso Wa Madya Saukyam Casya Mad Anbawata Kidisam Eti Lobat Tad Bawadya Samajani Saci Garba Sindu Harindu. Radhaya Pranaya Mahima Kidriso Yanaiwa. What type of love of Radharani has for me? Cinta kasih yang bagaimana yang Srimati Radharani miliki untuk diriku. Yanat Buta Madurima Kidriso Wa Madya. What type of beauty I possess?
bagaimana ketampanan atau kecantikan yang aku miliki. Which attract Radharani to me, yang menarik perhatian Radharani kepada diriku. Sokyam Chasya Mat Bhavata Kidrisam Vetiloba. What type of happiness you feel in my association. Jadi kebahagiaan macam apa yang dirasakan oleh Srimati Radharani ketika dia bergaul bersama diriku. Bhagawan was greedy to know this three things. Jadi Bhagawan Sri Krishna sangat loba, sangat ingin sekali mengerti ketiga hal ini. Therefore, he has accepted the complexion and mood of Srimati Radharani. Karena itu beliau telah menerima warna dan mood sebagai Srimati Radharani. Thus he become Gauranga. Karena itu dari Krishna menjadi Gauranga. Gaura Anga mean that he has a golden bodily complexion. Gaura Anga artinya, Gaura artinya warna kuning emas dan Anga artinya badan. Jadi Krishna yang hitam sekarang mengambil warna kuning emas seperti itu. Krishna warnam tuisat Krishna sango pangastra parsadam yajnyai sankirtana prayair yajantihi sumedasa. In the age of Kali, intelligent person performed congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sing the name of Krishna. Pada zaman Kali Yuga ini, orang-orang cerdas melaksanakan pengucapan nama suci secara bersama-sama untuk memuji ataupun memuji inkarnasi personal Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu, yang terus-menerus mengucapkan nama suci Krishna. Meskipun although his complexion is not blackish, walaupun warna beliau tidak hitam, artinya kuning emas, this Krishna itu tapi beliau adalah Krishna sendiri. He is accompanied by his associate, servant, weapon, and confidential companion. Jadi beliau ditemani oleh associate, artinya teman-teman intimnya, servant, artinya pelayan, weapon, artinya senjatanya, dan teman-teman yang lebih rahasia lagi. Hiding his blackish complexion, in Bhagavan Krishna has assumed in the golden complexion. Dengan menyembunyikan warna hitamnya, sekarang beliau telah mengambil warna kuning emas. Therefore Chaitanya Mahaprabhu is called Gaura Avatara. Karena itu Chaitanya Mahaprabhu disebut sebagai Gaura Avatara, the golden incarnation, and also Channa Avatara, yang disebut sebagai Avatara yang kuning emas ataupun Channa Avatara. The hidden incarnation of Krishna, artinya inkarnasi Krishna yang menyamar, yang tersembunyi, seperti itu. Srimati Radharani's complexion is like a molten gold. Dan warna dari Srimati Radharani adalah warna seperti kuning emas. And Bhagavan Krishna has assumed his mood and complexion in order to preach Krishna Prema Bhakti to everyone through Sankirtan Yajna. Bhagavan Krishna telah mengambil warna dan mood dari Srimati Radharani dalam rangka, dalam usaha untuk mengajarkan Prema Bhakti ini kepada setiap orang melalui Sankirtan Yajna. Bhagavan appeared in Gaurang as Gauranga in the evening, just after sunset. Jadi Sri Gauranga Mahaprabhu sendiri muncul pada senya hari ataupun pada sanya kala dan persis setelah matahari terbenam. Because of the lunar eclipse, all went to take bath in Ganges. Dan ketika terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari, orang-orang khususnya di India, di Navadip akan pergi ke Sungai Gangga untuk mandi. Dan pada waktu kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu, pas terjadi bulan purnama dan juga ada gerhana bulan. Karena itu semua penduduk Navadip pergi ke Sungai Gangga untuk mandi dan sambil mengucapkan nama suci si hari.
And they were chanting Hare Krishna. Dan mereka semua mengucapkan nama Sri Krishna. So Sankirtan was going on, and at the auspicious moment he appeared. Dan ketika di Sungai Ganga, ya, kirtan berlangsung terus karena orang mandi di sana. Pada saat yang mujur itulah Sri Gauranga Mahaprabhu muncul. It means that Bhagawan appeared here together with the holy name. Itu artinya bahwa Bhagawan Sri Krishna sebagai Gauranga Mahaprabhu muncul bersamaan dengan nama sucinya. Yeah. At that time, the eyes of those who saw him become purified. Dan ketika itu, siapapun yang melihat beliau, maka mata mereka juga tersucikan. The tongue of those who chanted Hare Krishna become purified. Dan lidah-lidah mereka yang mengucapkan nama suci Krishna juga disucikan. Yeah. And the heart of those who took part in that appearance lila also become purified. Dan hati mereka yang juga ikut ambil bagian dalam acara kemunculan dari Sri Gauranga Mahaprabhu itu, maka hati dan pikiran mereka juga disucikan. He purified all these people by making them chant Harinam. Beliau telah menyucikan semua orang ini dengan selalu mengucapkan Harinam, nama suci Sri Hari. Therefore is the father of Harinam Sankirtan. Karena itu beliau adalah ayah atau pendiri dari Harinam Sankirtan ini. Nah, juga kita ya seperti ini. Kalau kita selalu mengucapkan nama suci, kalau kita selalu mendengarkan nama suci, ya. Kalau kita selalu mengucapkan nama suci, maka hati kita akan tersucikan, telinga kita tersucikan, lidah kita juga akan tersucikan. Seperti itu kan. What does the word Sankirtan mean? Apa arti kata Sankirtan ini? Srila Goswami has explained Bahur Militvam Kirtan Sankirtanam iti ukyate. Yeah. When many people together loudly chant the holy name, that is called Sankirtan. Ketika banyak orang berkumpul dan bersama-sama mengucapkan nama suci, menyanyikan Mahamantra Hare Krishna, itulah yang disebut sebagai Sankirtana. Besides that, Sankirtan means Samyak Kirtana, or we can say Sampurna Kirtana. Ya, itu dengan kata lain, ya, Sankirtan itu artinya Samyak Kirtana, ya, ataupun kirtan yang sempurna, ya, Sampurna Kirtana, full kirtan, complete kirtan. Kirtan can be done by speaking and also by singing. Kirtan dapat dilakukan dengan bicara apa? Bukan bicara damai kata, tapi menyampaikan Krishna kata. Itu juga disebut kirtana. Dan juga bisa dilakukan dengan menyanyi. We talk so much and sing different song. Orang pada umumnya banyak bicara di koran, di majalah, di Facebook, di segala macam alat komunikasi dipakai hanya untuk bicara, ya, seperti kodok melorehkan, ya. But if our speeches, ya, or song are not related to Bhagavan, then that is not kirtan. Jika omongan kita, pembicaraan kita tidak terhubung dengan Bhagavan Sri Krishna, itu tidak dapat disebut sebagai kirtana, ya, Sankirtana. Not sampurna kirtan, bukan kirtan yang sempurna. Bhagavan is purna, he is complete in all respect. Jadi Bhagavan Sri Krishna adalah yang sempurna, dia lengkap dalam segala hal, ya. So when we glorify or sing His name, that is Sankirtan. Jadi ketika kita menyampaikan pelajaran, memuji beliau, mengagungkan beliau, ataupun menyanyi tentang Krishna, itulah yang disebut kirtana, ya. Constantly doing kirtana is complete way, ya. Dengan terus-menerus melaksanakan kirtan, itu artinya kita memiliki keyakinan yang lengkap, yang penuh. For the pleasure of Guru and Krishna. Jadi kirtan itu hendaknya dilakukan untuk kepuasan Guru dan Krishna. Is
is called Sankirtana. Itulah yang disebut Sankirtana. And it is one type of sacrifice, Sankirtan Yajna. Jadi Sankirtan ini juga salah satu jenis korban suci, Yajna. Karena itu disebut Sankirtan Yajna. In the age of Kali, Bhagavan Krishna appeared here at Chaitanya Mahaprabhu in order to spread this Sankirtan Yajna everywhere. Dan pada zaman Kali Yuga ini, Bhagavan Sri Krishna setelah muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk menyebarluaskan Sankirtan Yajna ini ke seluruh dunia, kemana-mana seperti itu. Situ darpanama janam bahana magni nivatpanam Sriya kariwa chandrika vitaranam Vidyavadu jivanam Anandam buddhivardhanam Pratipadam purnam rita swadanam Sarvatmasnapanam param vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Let there be victory for the chanting of the holy name of Lord Krishna. Semoga ada kejayaan, kemenangan untuk pengucapan nama suci Tuhan Sri Krishna. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana. Which can cleanse the mirror of the heart and stop the mysteries of the blessing fire of material existence. Dan dengan melaksanakan kirtan ini, dengan terus mengucapkan nama suci Krishna ini, itu dapat memadamkan, dapat menyucikan, cleanse the mirror of the heart, dapat menyucikan cermin hati kita. Dan dalam lagu Indonesia juga dijelaskan, hati itu adalah cermin. Ya. Hati adalah cermin, tempat dosa dan berpadu. Jadi hati adalah cermin, tempat dosa dan pahala yang berpadu seperti itu kan. Ya. Jadi dengan mengucapkan nama suci itu akan menyucikan hati kita dan memadamkan api kebakaran material. Ya. Ya. Apa yang disebut dengan hati kebakaran material? Itu memadamkan eksistensi kehidupan material kita, itu akan dipadamkan. The chanting is the waxing moon that spread the white lotus of good fortune. Dan pengucapan nama suci ini adalah diibaratkan seperti bulan terbit, ya, bulan purnama, ya, yang menyebabkan bunga padma putih berupa kemujuran kepada semua makhluk hidup. Jadi ya, kalau terjadi bulan purnama itu sinarnya sangat terang sekali, dan kemudian bunga-bunga bunga tunjung ataupun bunga lili, bunga padma putih itu akan berkembang. Itu artinya ya, memberikan kemujuran kepada semua makhluk hidup. It is the life and soul of education. Ini adalah jiwa dan nyawa, ya, ataupun kehidupan daripada pendidikan. The chanting of the holy name of Krishna expand the blissful ocean of transcendental life. Pengucapan nama suci Krishna ini memperluas kebahagiaan rohani, ya, dari kehidupan spiritual. It give cooling effect to everyone, yang memberikan suasana segar, suasana nyaman bagi setiap orang, and enable one to taste full nectar at every moment, dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk merasakan madu rohani dalam setiap langkah kehidupan mereka. Sri Krishna Sankirtana help us in 7 ways. Harinam Sankirtan ini menolong kita dengan 7 cara. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur call it Sapta Sika Yajna. Dan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati menyebutkan Sankirtan Yajna ini sebagai Sapta Sika Yajna.
Yajna with 7 flame. Yajna yang mengeluarkan 7 nyala. In ordinary yajna, the fire has only 1 flame. Dalam Agnihotra yajna hanya ada 1 nyala seperti itu. Ya. But if we do Sankirtan yajna, the fire will come in 7 flame. Tapi ketika kita melaksanakan Sankirtan yajna ini, maka nyala api itu menjadi 7 nyala. Ya. What are the 7 flame? Apa yang disebut dengan 7 nyala ataupun 7 makna itu? Pertama adalah Ceto Darpana Marjanam, extinguishing the blessing forest fire of material existence. Yang pertama adalah Ceto Darpana. Yang pertama adalah Ceto Darpana Marjanam, cleansing the mirror of the heart. Yang pertama adalah Ceto Darpana Marjanam, artinya membersihkan cermin hati. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bersatu, kan gitu. Jadi cermin hati kita itu adalah cermin. Semua pahala baik ataupun dosa yang kita lakukan itu ada dalam hati kita. Yang kedua, Bhava Maha Nawagni Nirvana, extinguishing the blessing forest fire of material existence. Jadi kita tenggelam dalam kehidupan material ini juga dibandingkan seperti kita berada dalam kebakaran hutan kehidupan material. Jadi kehidupan material ini dijelaskan seperti hutan belantara, dan hutan belantara itu sedang kebakar begitu. Bagaimana menyedihkannya kan? Yang ketiga, Sriya Kairewa Chandrika Vitarana, spreading the moon sign of white lotus of good fortune. Yang ketiga, Sriya Kairawa Chandrika Vitarana, menyebarluaskan sinar bulan yang bagaikan bunga padma putih dari segala kemujuran. Jadi pengucapan nama suci ini itu akan membawakan segala kemujuran, dan kemujuran itu dibandingkan seperti bunga tunjung putih yang merupakan membawa segala kemujuran, seperti itu. Yang keempat, Widya Wadu Jiwana, giving life to all knowledge of education. Memberikan kehidupan bagi intisari semua pendidikan. Dan Sila Gurudev dulu masih ingat ketika beliau menjelaskan ini Widya Wadu Jiwana, dijelaskan seperti seorang istri yang baru masuk ke rumah mertua dengan menutup kepala seperti dan berjalan dengan pelan dan tunduk hati seperti itu. Artinya pendidikan pengucapan nama suci ini akan membuat orang menjadi sangat rendah hati, menjadi sangat tunduk hati. Itu maksudnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan pendidikan material itu menyebabkan orang menjadi bangga, menjadi sombong, menjadi angkuh. Kan itu. Tapi Harinam Sankirtan yajna ini membuat orang menjadi tunduk hati. So the real knowledge, the real education means to make someone, after get the knowledge, they will become humble. That means the real education. But the material knowledge, when one get the material knowledge, how they behave? They become proud. Yes or no? Yes. They become proud. And become pop up. That means Vidya Wadu Jiwana means make the people become very humble. That is real education. Anandam Buddhi Vardhanam, increasing the ocean of bliss. So the blissful of Sankirtan, the epic of Sankirtan, the people will become very happy and blissful. And this blissful not only in one place but always
Yeah, like ocean. Ocean then have some measure, yeah. They have ocean always they have some beach, yeah. But this ocean is always expanded. Yeah. How we can if this ocean always expanded, where will we stay? If all the island become ocean, yeah. But this, yeah, Sankirtan Yajna make the like ocean, yeah. The happiness or the blissfulness will become expanded. Jadi kebahagiaan atau sukacita rohani ini akan semakin besar, bukan semakin menyusut, semakin besar. Itu maksudnya. Kemudian yang keenam, Pratipadam Purnamrita Aswadanam, enabling us to taste full nectar at every step. So by continuously chanting holy name or doing Sankirtan, yeah, and make us, yeah, enable us to tasting the nectar in every step of our life. Jadi Sankirtan ini memungkinkan bagi kita untuk merasakan sukacita rohani, kebahagiaan rohani ini, kedamaian ini, ya, dalam setiap langkah dari kehidupan kita. Amrita ini, ya, merasakan amrita yang sepenuhnya dalam kehidupan rohani ini, dan bahkan hanya sekali saja, tapi dalam setiap langkah kehidupan kita merasakan, ya, kebahagiaan dan amrita ini. Yang ketujuh, Sarvatma Senapanam, through bathing all thoroughly, bathing all soul, ya. Jadi ini sepenuhnya menyucikan sang roh, ya. Jadi, ya, dengan mengucapkan Sankirtan Yajna ini, mengikuti Sankirtan Yajna ini, berarti sang roh itu akan sepenuhnya dimandikan. Kalau orang sudah dimandikan keseluruhannya, bagaimana jadinya? Dia menjadi bersih, kan? Ya. Maka sang jiwa pun akan dibersihkan dari segala pencemaran materialnya. Ya. We should never, under any circumstances, develop an aversion toward Sapta Sikayatnya, Sapta Jihwa Sankirtan Yajna. Karena itulah, jangan pernah kita dalam keadaan apapun, ya, mengembangkan penyimpangan terhadap Sapta Sikayatnya ini atau Sapta Jihwa Sankirtan Yajna ini, ataupun 7 manfaat ataupun 7 nyala daripada Sankirtan Yajna ini. If one develop love for this Sankirtan Yajna or Nam Kirtan, then he will attain all perfection in his life. Ya. Jika orang-orang ataupun kita semua mengembangkan cinta kasih terhadap Sankirtan Yajna ini ataupun nama Kirtana ini, maka kita ataupun mereka pasti akan mencapai kesempurnaan dalam kehidupan kita ini. Harinam Sankirtan come from the spiritual abode. Golokera Premadana Harinama Sankirtana. So this Harinam Sankirtan ini is coming from the spiritual world. This is not the product of this material world. Ya. Ini datang dari dunia rohani. Like you said, we say just before. Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Then this Harinam Sankirtan is coming from Goloka Vrindavan. Yeah, this is the asset of the spiritual world. Yeah, the love well of Goloka Vrindavan. Jadi, ya, ini adalah aset cinta kasih rohani di Goloka Vrindavan. In the material world, there is no real love, prema.
Jadi di dunia materi ini tidak ada cinta kasih yang sebenarnya, tidak ada cinta yang sesungguhnya. Ya. Love from Goloka Vrindavan to distribute it here. Ya. Jadi cinta kasih Goloka Premadana ini, cinta kasih ya yang murni ini, Krishna Prema ini datang dari Goloka Vrindavan dan dibagikan di sini. Ya. How is he distributing that Premadana? Bagaimana beliau di Gautama Prabhu membagikan ya kekayaan prema ini, Premadana ini, wealth of love ataupun kekayaan berupa cinta kasih ini? The human being did not know that there was prema in the holy name. Orang-orang pada umumnya tidak mengerti bahwa ada kekayaan yang begitu besar, ada prema yang begitu besar dalam nama suci itu. But Mahaprabhu came, he said. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian datang dan dia mengatakan, chant Hare Krishna and get love of God. Ucapkanlah nama suci Krishna dan dapatkanlah cinta kasih Tuhan. Bhagavan Krishna appeared here as Chaitanya Mahaprabhu and distribute this love through Premanam Sankirtan. Jadi Sri Krishna telah datang sekarang dalam bentuk sebagai Chaitanya Mahaprabhu untuk membagikan Krishna Prema Sankirtan ini. We should just follow the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and Chaitanya Bhagavat. Karena itu kita hanya perlu mengikuti ajaran Bhagavad Gita, ajaran Bhagavatam, ajaran Chaitanya Charitamrita, ajaran Chaitanya Bhagavat, dan mengucapkan nama suci Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A question may arise, mungkin ada pertanyaan yang muncul. Many chant the holy name, but do they all go to Goloka Vrindavan? Sudah banyak sekali yang berjapa, yang rajin kirtan dan sebagainya. Apakah mereka semua akan pergi ke Goloka Vrindavan? Goloka Vrindavan is above Vaikuntha. Dan Goloka Vrindavan ini jauh di atas Vaikuntha. Ya. At the time of death, Ajamila chanted the name of Narayana and could go to Vaikuntha. Pada ajalnya tiba, ya. Ajamila mengucapkan nama Narayana dan dia pergi ke Vaikuntha Loka. Who can go beyond Vaikuntha Loka to go ke Vrindavan? Siapa yang mampu bisa ya sampai ke di atas Vaikuntha ini pergi ke Goloka Vrindavan? If by chanting the holy name one develop prema. If he does Hari Kirtan with love, then by such a Premanam Sankirtan, he will go to Vrindavan Dham, to Krishna's lotus feet. Jadi di sini jelaskan, kalau kita melaksanakan Harinam Sankirtan ini dengan cinta kasih, ya, bukan hanya sekadar ucapan di bibir saja, tapi harus dengan penuh keseriusan dan dengan penuh cinta kasih, ya. Maka Premanam Sankirtan itu, ya, orang yang selalu mengucapkan nama suci Krishna ini dengan penuh cinta kasih dan penuh keseriusan, pasti mereka akan sampai ke Goloka Vrindavan, sampai kepada kaki Padma Sri Krishna. How will one do this Premanam Sankirtan? Bagaimana caranya ya kita dapat melakukan Premanam Sankirtan ini? One should chant with love and serve Bhagavan, Krishna with love. Karena itu kita harus mengucapkan nama suci Krishna ini dengan cinta kasih dan melayani Bhagavan Sri Krishna juga dengan cinta kasih. Ya. Then one will develop sambhava and think Krishna Mora Pranana. Ya. Maka orang akan mengembangkan bawa, mengembangkan rasa, ya, bawa dan berpikir, oh Krishna Mora Pranana, oh Krishna is the Lord of my life, oh Krishna adalah penguasa hidupku.
We have love for our kid, for our husband, for our wife, or for our father and mother. But if we develop love for Krishna, and with that love we chant His name, then we can go to Goloka Vrindavan. Ya. Kita semua memiliki cinta kasih kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita mengembangkan cinta kasih seperti itu kepada Krishna dan mengucapkan nama suci itu dengan penuh cinta kasih, maka kita akan dapat pergi ke Goloka Vrindavan. Nama should have love. Ya. Maka nama itu harus memiliki cinta. Otherwise, nama Sankirtan will not help us. Jika tidak kita mengucapkan nama suci dengan cinta kasih, maka nama suci ini tidak dapat terlalu banyak menolong kita. Ya. Nama Sankirtan will not help us. Maka nama Sankirtan ini, kalau kita mengucapkannya, berarti apa? Tidak disertai dengan cinta kasih, tidak begitu banyak menolong kita. Ya. Many professional singer can also do Hare Krishna Kirtan. Banyak sekali penyanyi profesional yang dapat melakukan Harinam Sankirtan ini. During Bhagavad Saptaha, professional Kirtanias are invited to do 24 hours Harinam Sankirtan. Nah, di daerah Bhubaneswar sering sekali diadakan upacara Bhagavad Saptaha. Artinya orang akan membaca Srimad Bhagavatam selama 7 hari. Ya. Dan ketika itu, ya, diundang para penyanyi yang profesional untuk melakukan kirtan selama 24 jam seperti itu. Ya. They smoke bidis, ya, take tea and ganja, and then chant the whole night. Ya. Apa yang mereka lakukan untuk mereka bisa bertahan melakukan kirtan selama itu? Mereka merokok, mereka merokok, minum kopi, minum ganja seperti itu supaya mereka kuat bertahan. Ya. In many melodies, but no one become attracted to join them. Ya, untuk dan membuat suaranya yang indah, musiknya yang indah seperti itu, tapi tidak ada seorang pun yang tertarik dengan mereka untuk bergabung dengan mereka. Only these Kirtanias are singing. Hanya para penyanyi-penyanyi ini yang menyanyi. Ya. But when a devotee is singing, tapi ketika para penyembah yang menyanyi, ketika Prabu Nanda Kishore yang menyanyi, when Nanda Kishore Prabhu is singing, ya, many join him in chanting, isn't it? Ya, many come and join, ya, chanting, clapping hand and dancing, because a devotee is singing with love. Karena para penyembah menyanyi dengan penuh cinta kasih. He has love for Bhagavan Krishna. Mereka memiliki cinta kasih untuk Bhagavan Krishna. And with that love, he is chanting. Dan dengan atas dasar cinta kasih itu, para penyembah menyanyi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Why this melody so attractive to us? Terus Gurudev sing. Yeah, because Gurudev teach us to sing this melody with love. Yeah. Karena Gurudev yang menyanyikan ini dengan penuh cinta kasih, karena itu kita selalu menyanyikannya seperti itu. The Krishna Nama Sankirtan brought by Chaitanya Mahaprabhu is so special because it give prema, ecstatic love. Ya. Jadi Krishna Nama Sankirtan ini dibawa oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, khususnya karena nama suci ini, Premanam Sankirtan, ya, Krishna Nama Sankirtan ini mengucapkan nama suci Krishna ini, menyanyikan nama suci Krishna ini penuh dengan prema. Ya.
Dan ini akan membangkitkan cinta kasih yang suci seperti itu. Vaishnava can realize when there is simply chanting. Ya, para penyembah, para Vaishnava dapat mengisapi ketika dia hanya berjapa dengan cinta kasih. And when there is premanam sankirtan, and then there is a premanam. Dan ketika kita berjapa ataupun ketika kita menyanyi penuh dengan cinta kasih, maka itu menjadi premanama sankirtana. Yes, premanam sankirtan is going on. Jadi pengucapan nama suci Krishna Premanama ini, sankirtan ini berlangsung dan penuh dengan cinta kasih, dan orang yang mendengarkannya pun akan tersentuh dan mengembangkan cinta kasih juga. Ya. In every word, every syllable, every letters of the Hare Krishna mantra, there is so much prema. While chanting, ya. Jadi dalam setiap huruf, dalam setiap suku kata, dalam setiap kata dari Maha Mantra Hare Krishna ini penuh dengan cinta kasih, penuh dengan prema. Ya. Karena itu ketika seorang penyembah mengucapkan nama suci, ketika berjapa ataupun menyanyikannya, a devotee sometimes cries and sometimes roll on the ground. Karena itu kadang-kadang penyembah yang usuk menyanyikannya kadang-kadang menangis, kadang-kadang tidak sadarkan diri dan berguling-guling di tanah. Ya. By Mahaprabhu's mercy, Premanam has appeared in this world and give prema to everyone. Jadi atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, nama prema ini, nama suci yang penuh dengan cinta kasih ini telah muncul di dunia ini dan memberikan prema kepada setiap orang, ya, memberikan cinta kasih kepada setiap orang. In some aesthetic kirtan, many people may cry. But how can we understand whether they are really got prema or not? Ya. How are they crying? Bagaimana mereka menangis? Kadang-kadang, ya, orang hanya berpura-pura menangis, ya. Itu artinya. Dia different type of crying. Ya. Tangisan mereka berbeda seperti itu. One may cry due to a weakness of the heart or artificially. Mungkin dia menangis karena kelemahan hati ataupun karena palsu. Film artis, drama artis can cry very easily. Jadi artis drama, artis film, ketika dia memainkan perannya, mudah sekali mereka dapat menangis kan? Ya, kan banyak sekali artis-artis sekarang itu bisa, ya, sesuai dengan perannya bisa menangis, bisa tertawa seperti itu kan? Ya. One of my uncle came to my Gurudev, and when he saw Gurudev giving class, that uncle started crying loudly. Jadi Guru Maharaj menceritakan pengalaman beliau. Paman beliau datang ke temple Bhubaneswar, dan ketika Gurudev menyampaikan kelas, ya, maka paman Guru Maharaj ini menangis dengan keras sekali. Ya. What type of crying is that? Ya, tangisan macam apa seperti itu? Such a crying cannot give a real releasement. Jadi tangisan seperti itu tidak dapat memberikan rasa, ya, kenikmatan yang sesungguhnya. Someone also getting releasement will not cry, ya, will not cry in front of others. Ya. Orang-orang akan mendapatkan rasa yang sesungguhnya ketika dia tidak menangis di hadapan orang banyak. He will go to a secluded place and cry there. Dia akan pergi ke tempat sembunyi dan menari di sana, menangis di sana. Mahaprabhu said, yeah, in this age of Kali, the only way to obtain Bhagavan Krishna is to chant His name with love. Yeah. Pada zaman Kali sekarang ini hanya satu-satunya cara untuk mencapai Tuhan, untuk mencapai Bhagavan Sri Krishna, yaitu dengan mengucapkan nama suci dengan penuh cinta kasih. Ya. Without chanting Harinam, how can we get Krishna Prema?
love of God. Tanpa kita mengucapkan nama suci Mahamantra Hare Krishna, bagaimana kita mendapatkan Krishna Prema? Bagaimana kita mengembangkan cinta kasih kepada Tuhan? Therefore, Srila Prabhupada gave this Harinam Sankirtan to everyone. Karena itulah Srila Prabhupada memberikan Harinam Sankirtan ini, pengucapan nama suci Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, kepada setiap orang. And some people in foreign countries who previously did not know who Jagannath is, now have love for Jagannath, for Krishna. Whereas in India, those who are proud of taking birth in Brahmana families do not have that love. Dan atas karunia Srila Prabhupada, di dunia barat, di seluruh dunia, bahkan kita pun sebelumnya hanya tahu Pura Jagatnatha, tapi siapa Jagatnatha yang sebenarnya kita tidak tahu. Dan orang yang tidak tahu tentang Krishna, tidak tahu tentang Jagannath, tentang Chaitanya Prabhu, mereka di seluruh dunia sekarang mengerti itu semua atas karunia dari Srila Prabhupada. Tetapi orang-orang di India yang dengan bangga mengatakan lahir di keluarga Brahmana seperti itu, mereka tidak memiliki cinta kasih seperti itu. Many temple are not taken care of. Bahkan banyak sekali tempel-tempel yang tidak dipelihara dengan baik. No one clean them. Tidak ada yang membersihkannya. No one even put a cloth on the deity. Bahkan tidak ada yang mengganti pakaian arca seperti itu. What to speak of doing sewa puja. Apalagi untuk melakukan sewa ataupun pelayanan puja. So the holy name should be chanted with love. Karena itu nama suci seharusnya diucapkan dengan penuh cinta kasih. Not that because my guru has taught me to chant 16 rounds every day, somehow I shall finish this chanting and that is all cello. Bukan karena pada waktu kita didiksa, guru memerintahkan kita untuk mengucapkan nama suci, mengucapkan berjapa 16 putaran, dan hanya itu saja yang kita lakukan. Yang penting sudah selesai 16 putaran, sudah selesai begitu urusannya. No, you should chant the holy name with love. Itu artinya bahwa syarat minimum itu diberikan oleh Srila Prabhupada adalah dengan cara apa? Kita harus berjapa dengan serius dan dengan penuh cinta kasih. Dan it will be Premanam Sankirtan. Maka itu akan menjadi Premanam Sankirtan. If we chant Krishna's name with love, jika kita mengucapkan nama suci Krishna, Mahamantra Hare Krishna ini dengan cinta kasih, we can easily bind him up by that love. Maka kita dengan mudah mengikat Krishna dengan tali cinta kasih itu. Mahaprabhu came to teach us. Mahaprabhu telah datang untuk mengajarkan kepada kita. Just chant the name of Krishna with love. Hanya perlu mengucapkan nama suci Krishna dengan cinta kasih. It is not so difficult. Itu kan tidak terlalu sulit kan? But wherever this prema nama Sankirtan is going on, tapi dimanapun prema nama Sankirtan ini berlangsung, Krishna cannot leave that place. Maka Krishna tidak akan bisa meninggalkan tempat itu, ataupun Krishna akan langsung datang ke tempat itu. He says in Padma Purana, beliau mengatakan di dalam Padma Purana, Naham wasami vaikunte yoginam hridayena cha madbhakta yatra gayanti tatra tistami narada. Oh Narada, I do not stay in Vaikuntha. Wahai Narada, aku tidak tinggal di Vaikuntha. Nor even in the heart of the yogi. Bahkan aku juga tidak tinggal di hati para yogi. I'm there where my devotees chant my name and speak my kata with love. Tapi dimanapun para penyembahku mengucapkan nama suciku,
ataupun menyampaikan Krishna kata, memuji diriku dengan penuh cinta kasih, ya, aku ada di tempat itu. In Brahma Samhita, ya, 538 it is stated, Premanjana curita bhakti vilocanena santah sadaiva hridayesu vilokayanti yam syama sundaram acintya guna swarupam govindam adi purusam tamaham bhajami. O premi bhakta, because he has a bhakti chaksu. Seorang prema bhakta, seorang penyembah terkasih yang sudah maju, karena mereka memiliki bhakti chaksu, melihat sesuatu dengan bhakti, ya, devotional eyes, ataupun mata yang penuh cinta bhakti, always see Krishna's beautiful form. Beliau selalu melihat bentuk Syama Sundar Krishna yang sangat indah. But how will Krishna see his own form? Tapi bagaimana Krishna dapat melihat bentuk beliau sendiri? Krishna sees own form in the mirror of a devotee's heart. Jadi Krishna akan bisa melihat wajah beliau yang asli ketika, ya, hati atau cermin hati penyembah itu sudah sangat bersih. Maka di sanalah Krishna melihat wajah diri beliau sendiri. Ya. A devotee's heart just like a mirror without any dust. Jadi semestinya kita sebagai penyembah harus menyucikan hati kita supaya seperti cermin yang sudah dibersihkan, yang bebas dari debu. Ya. A devotee's heart is just like a mirror, ya, without any dust. Artinya hati penyembah, hati kita hendaknya menjadi bersih, ya, menjadi cermin sebersih tanpa debu. A very clean mirror, ataupun cermin yang sudah sangat bersih. And Bhagavan sees his own form in that mirror. Maka Bhagavan Krishna melihat ketampanan wajah beliau di sana, ya, di hati cermin kita. Tomara hridaye sada Govinda visrama Govinda kahena mama Vaishnava paran. Govinda, Krishna sees his own form in the heart of Premi Bhakta. Maka Govinda, Sri Krishna melihat wajah beliau yang asli di dalam hati para penyembahnya. Who always chant Premanam, yang selalu mengucapkan nama suci dengan penuh prema, dengan penuh cinta kasih. Therefore Govinda says, this Bhakta is just like my life. Karena itu Sri Krishna akan mengatakan, oh, penyembah ini adalah bagaikan hidupku. My heart, dia adalah seperti hatiku, and I cannot go out from his heart. Dan aku tidak bisa keluar dari hati mereka. Artinya Bhagavan Sri Krishna akan bersemayam di dalam hati kita. Bhagavan is independent, but he loses his independence because a dear devotee chant his name with love. Ya, siapa yang dapat mengikat Krishna? Krishna adalah merdeka, Tuhan. Dia Tuhan yang Maha Esa, yang paling merdeka, tidak ada yang bisa mengikatnya. Tapi ketika seorang penyembah murni Tuhan mengucapkan nama suci dengan penuh cinta kasih, maka Krishna diikat dengan tali cinta kasih itu. Dan ketika beliau sudah diikat dengan tali cinta kasih di dalam hati penyembah, maka Krishna tidak bisa keluar dari hati itu. Ya. And Bhagavan is not able to break the bond of that love. Bahkan Bhagavan Sri Krishna sendiri tidak mampu untuk memutuskan, mematahkan tali cinta kasih itu untuk pergi keluar dari dalam hati, ya, and go out, ya, of such a bhakta's heart. Karena ikatan tali cinta kasih itu begitu kuat, ya, bahkan Krishna tidak mampu untuk memutuskan tali cinta kasih itu. Aham bhakta paradino, ya, di Srimad Bhagavatam 9463. I am dependent on my bhakta. Yeah. One can develop such a pure devotion, Suddha Bhakta, Premi Bhakti, only by constantly chanting the name of Lord Hari with love. Jadi, para penyembah ataupun kita semua dapat mengembangkan
sudah bakti itu, bakti yang murni itu, ataupun prema bakti itu, hanya dengan terus-menerus mengucapkan nama suci dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta kasih. Those who do not follow in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu cannot develop prema bhakti. Mereka yang tidak mengikuti contoh dan langkah kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu, mereka pasti tidak akan mampu mengembangkan prema bhakti ataupun cinta kasih yang murni ini. If we do not follow Mahaprabhu, then even by chanting the holy name, we cannot get prema. Kalau kita tidak mengikuti contoh dan langkah ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu, walaupun kita mengucapkan nama suci, tapi tidak akan mendapatkan prema. One can obtain prema bhakti only by following the devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Hanya orang akan mendapatkan prema bhakti ini ketika dia mengucapkan nama suci dan mengikuti mengikuti penyembah Chaitanya Mahaprabhu dan mengucapkan nama suci dengan prema nama. This prema bhakti is so powerful that it make everyone dance. Prema bhakti ini begitu kokohnya, begitu kuatnya, dan menjadikan setiap orang akan menyanyi, menari. Krishnera caya preme bhaktirana caya apane na caye tine na ce ekatani. Krishnere na caya prema bhaktere na caya apane na caye tine na ce ekapani. Antyalila Chaitanya Charitamrita Antyalila 18 bab terakhir dari Chaitanya Charitamrita. Aesthetic love of Krishna make Krishna and his devotee dance. Jadi gairah cinta kasih untuk Sri Krishna membuat Krishna menari dan para penyembah menari. And it also dance personally. Dan nama suci itu juga menari dengan sendirinya. In this way, all three dance together in one place. Dengan cara seperti ini, ketiga hal ini menyanyi bersama-sama di satu tempat. Prema Dharma, the characteristic of nature of love of Krishna, is that it make everyone dance. Jadi ciri karakter daripada cinta kasih untuk Krishna ini akan membuat setiap orang menari. This love and all type of happiness are there in the Hare Krishna Mahamantra. Cinta dan segala kesukacitaan, kebahagiaan sudah terdapat di dalam Mahamantra. Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Those who are very eager to chant this name get real bliss. Jadi mereka atau kita, jika dengan penuh semangat mengucapkan nama suci ini, pasti kita akan mendapatkan kedamaian, kebahagiaan yang sesungguhnya. Mahaprabhu made the whole world dance with this Mahamantra. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu telah membuat setiap orang, seluruh dunia menari dengan Mahamantra ini. If someone does not want to dance when this name are being chanted, kalau orang tidak mau menari ketika nama suci ini diucapkan, it means that such a person heart has become dry. Itu artinya hati orang itu telah menjadi kering, and he has no love of Krishna, dan dia tidak memiliki cinta kasih untuk Krishna. When a pond dries up, dan ketika kolam itu dikeringkan, lotus do not grow and swan do not swim in it. Jadi kalau sudah kolam itu kering, bagaimana bunga padma ataupun tunjung bisa tumbuh, dan bagaimana angsa bisa berenang di sana? By chanting holy name, many began to dance. Dengan mengucapkan nama suci Krishna Mahamantra, setiap orang mulai menari. Because such a
Such is the nature of Premanam Sankirtan. Karena itulah sifat alami dari Premanam Sankirtan ini. When Srila Prabhupada came to the Western countries, he chanted Premanam. Ketika Srila Prabhupada pergi ke dunia barat, walaupun hanya dengan sepasang kata, karena beliau menyanyikan nama suci Mahamantra ini dengan cara yang sangat murni, sangat suci. And those who join his kirtan, even if they did not understand what Prabhupada was doing, dance and chanted. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling Prabhupada tidak tahu apa yang Prabhupada lakukan, tapi mereka langsung berdiri menyanyi dan menari bersama Prabhupada. Dan dance and chanted the holy name of the Lord. Dan mereka juga mulai mengucapkan mantra Krishna, mulai menari mengelilingi Prabhupada. By the mercy of Prabhupada and other acharyas, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, this Naman Sankirtan is going on. Atas karunia Srila Prabhupada dan acarya-acarya yang lainnya, murid-murid beliau, dan atas karunia Sri Gauranga Mahaprabhu, Sankirtan ini terus berlangsung. Yuga Dharma Pravartinu Nama Sankirtana Cari Bawa Bhakti Dia Matamu Buwana. I shall personally inaugurate the religion of this age. Aku sendiri akan mulai menegakkan Dharma untuk Kali Yuga ini. Nama Sankirtana, the congregational chanting of the holy name, yaitu nama Sankirtan artinya menyanyikan nama suci Krishna secara bersama-sama. I shall make the world wide dance in ecstasy. Aku akan membuat seluruh dunia ini menari dalam sukacita rohani, releasing the formula of loving the personal service, dan merasakan manisnya intisari daripada 4 rasa dari pelayanan cinta bakti rohani ini. Bhagavan has come to spread the Yuga Dharma, nama Sankirtan. Jadi Bhagavan Sri Krishna datang sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk menyebarluaskan Harinam Sankirtan ini, and give 4 rasas, dan beliau memberikan 4 rasa, 4 jenis pelayanan cinta bakti rohani, yaitu dasya, yaitu sebagai pelayan, sakya, hubungan persahabatan seperti teman-teman Krishna, anak-anak gembala sapi, watsalya, yaitu orang tua kepada anak, and madhurya, yaitu hubungan cinta kasih. Thus making the whole world dance. Dengan cara seperti itu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna, membuat seluruh dunia menari. That was the desire of Bhagavan Krishna. Itulah keinginan Bhagavan Sri Krishna. And now all over the world you can see the devotee chanting his name and dancing. Krishna was thinking. Jadi sekarang kita bisa melihat seluruh dunia menyanyikan dan menari. Dan Krishna kemudian mulai berpikir, Yoga Dharma Pravartana Haya Amsa Haite Amavina Anyanare Raja Premadite. My plenary portion can establish the principle of religion for each age. Berarti ekspansiku dapat mengajarkan Yoga Dharma pada setiap zaman. But no one but me, however, can bestow the kind of loving service performed by the resident of Braja. Tapi tidak ada seorang pun kecuali diriku yang mampu memberikan pelayanan cinta bakti sebagaimana dilakukan oleh penduduk Braja bumi. Prema Bhakta Stat Premanam Sankirtan, seorang Prema Bhakti seperti Prabhupada mulai melakukan Premanam Sankirtan. In this way, he distributed Krishna to everyone. Dengan cara seperti ini, beliau telah membagikan Krishna kepada setiap orang. Krishna se tomara, Krishna nite paro,
Tumala Sapati Aceh Amito Kanga Krishna Krishna Moli Hai Tawa Pate Pate. Because Krishna is in the heart of Premi Bhakti. Karena Krishna selalu bersemayam di hati para penyembah murni itu, pada penyembah murni beliau. Saja Bhakta is able to give Krishna to one and all. Karena beliau telah menyimpan Krishna di dalam hatinya. Karena itu beliau mampu memberikan Krishna pada setiap orang. But even Krishna does not know fully what the Premi Bhakta are doing. Bahkan Krishna sendiri tidak mengerti apa yang dilakukan oleh para penyembah terkasih beliau pada Premi Bhaktanya. Ya. Ya. Are doing, ya, and how they are releasing prema, dan bagaimana para penyembah terkasih beliau menikmati prema itu. Therefore, although Krishna is Sevya, the one who is to be served. Walaupun Krishna adalah Sevya, artinya beliau yang harus dilayani, ya, he has to become a bhakta, a sevaka, ya, a servitor only to release this prema. Dan beliau untuk bisa menikmati, merasakan manisnya prema ini, maka beliau harus menjadi pelayan, menjadi sewaka, ya, seperti itu. They are chanting my name and getting so much prema. Para penyembahku, mereka mengucapkan nama suciku dengan penuh cinta kasih. Mereka mendapatkan prema itu. So let me go and chant my name, my own name also. Karena itu biar, ya, saya juga akan datang untuk mengucapkan nama suciku juga sebagai itu. Bhakta Premera Yata Dasa Yegati Prakara Yata Dukkha Yata Sukha Yate Kavikara Krishna Taha Samyakana Parejanite Bhakta Bhava Angikare Taha Aswadite. Krishna himself cannot fully understand the condition, the mode of progress, the happiness and unhappiness, and the mode of ecstatic love of his devotees. Krishna sendiri tidak dapat sepenuhnya mengerti keadaan atau mode of progress, kemajuan mode dari para penyembah. Bagaimana para penyembah bersuka cita, bagaimana para penyembah bersedih, ataupun mode daripada ecstatic love dari para penyembahnya. He therefore accept the role of a devotee to taste this emotion fully. Karena itu beliau muncul sebagai Mahaprabhu, sebagai penyembah, untuk sepenuhnya dapat merasakan hal ini, emosi ini. Anarpita carim cirat karuna yawatina kalau samarpaya itumna juala rasam swabakti striyam. In this age of Kali, Bhagavan out of his causeless mercy come to offer us that thing which was not given in any previous yuga. Ya. Pada zaman Kali sekarang ini, Bhagavan atas karunia yang tiada taranya, ya, come untuk memberikan apa yang belum pernah diberikan oleh para yuga awatara sebelumnya. Apa itu? Unnata Jwala Rasa, the most elevated shining rasa, yaitu rasa yang paling tinggi dan paling cemerlang. This rasa mellow is the bright and tasty. Jadi rasa ini begitu cemerlangnya dan penuh dengan rasa, ya, penuh nikmat. He wanted to give everyone swa bhakti sri. Jadi beliau ingin memberikan bakti beliau sendiri ini, ya, his own bhakti, yaitu bakti dirinya sendiri. What is the meaning of bhakti sri?
Bhakti Sri mean Premanam Sankirtan. Bhakti Sri artinya Premanam Sankirtan. Bhagawan Gaurahari is known as Prema Purushottama. Bhagawan Sri Gaurahari, Sri Chaitanya Mahaprabhu dikenal sebagai Prema Purushottama. The best person who has prema, orang terbaik yang memiliki prema. Love of God, cinta kasih rohani Tuhan. And love of God was given to all living entities. Dan cinta kasih rohani Tuhan ini diberikan kepada semua makhluk hidup. Even the bird, the beast were dancing out of love. Bahkan binatang-binatang, binatang buas, burung-burung, semuanya menari dengan penuh cinta kasih. Through Harinam Sankirtan, Chaitanya Mahaprabhu gave this love to one and all. Melalui Harinam Sankirtan, Sri Chaitanya Mahaprabhu membagikan cinta kasih ini kepada setiap jiwa. Cirat adatam nija gupta vitam swaprema namamritam atyudara apamaram yovitatara gaura Krishna janevyastam aham prapadye. The most magnificent supreme personality of Godhead, known as Gaura Krishna, distribute to everyone. Tuhan yang maha berkarunia, personal Tuhan yang maha esa, yang maha berkarunia, yang maha pemurah, yang sangat murah hati, yang dikenal dengan nama Gaura Krishna, membagikan kepada setiap orang, even the lowest of men, bahkan kepada orang yang paling remeh, paling rendah sekalipun, his own confidential treasure in the form of the nectar of love for himself, yaitu yang kekayaan harta benda yang paling rahasia dalam bentuk amrita, cinta kasih terhadap diri beliau sendiri, ya, and the holy name, dan nama sucinya. Ya. This was never given to the people at any time before. Dan premanam ini, cinta kasih Tuhan ini tidak pernah diberikan, ya, kepada setiap orang, ya, sebelumnya. I therefore offer my respectful obeisances unto him. Karena itulah, ya, saya atau kita hendaknya menyampaikan sembah sujud kita kepada beliau. Swa Premanam, his own name is full of prema. Jadi Swa Premanama artinya nama suci Krishna sendiri penuh dengan prema. And that is the hidden treasure of Guptavita. Itulah yang disebut dengan, ya, harta benda yang paling rahasia, Guptavita, which was not given to anyone in other yuga, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun pada yuga-yuga yang lainnya. Even other incarnation of God did not get this premanam. Bahkan inkarnasi Tuhan yang lainnya tidak mendapatkan premanam ini. But Krishna appeared here as Gaurahari and distributed his name and prema to everyone without discrimination. Jadi Tuhan Sri Krishna muncul sebagai Sri Gaurahari untuk membagikan, ya, nama beliau sendiri dan prema kepada setiap orang tanpa membeda-bedakannya. This premanam is hidden treasure. Karena itu premanam Sankirtan ini, premanama ini adalah harta yang sangat rahasia. The secret treasure of Srimati Radharani, ini adalah rahasia, harta benda paling berharga dari Srimati Radharani. If we have something very costly, kalau kita memiliki sesuatu yang paling berharga, ya, we keep it in the safe or in the secret chest of chamber. Pasti akan menempatkan di tempat yang paling rahasia, ya, di dalam rumah ataupun di mana disembunyikan, ya, supaya tidak ada yang melihat. And we even do not want others to know where it is, ya. Dan bahkan kita tidak ingin siapapun tahu di mana kita menyimpan benda yang paling berharga ini, ya. But what is Bhagavan Krishna doing? Tapi apa yang Bhagavan Sri Krishna lakukan? Ya. He is becoming Gauranga Mahaprabhu,
Dan beliau menjadi Sri-Gauranga Mahaprabhu and just giving Radharani's wealth, Radharani's treasure to one and all. Beliau membagikan kekayaan, harta benda paling berharga dan Srimati Radharani ini kepada setiap orang without demanding any price, tanpa menuntut harga sepeser pun. Ya. If you want, you can take. Ya, anyone can take it. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa mengambilnya. Setiap orang bisa mengambilnya. Such a high class, shining mellow is, he is distributing free cost to the whole world. Jadi harta yang paling berharga itu, yang paling cemerlang, yang paling membahagiakan, dibagikan dengan tanpa perlu bayar sepeser pun, ya, kepada setiap orang di seluruh dunia. Ya. So, who can shower mercy like Chaitanya Mahaprabhu? Jadi siapa yang dapat membagikan karunia, ya, karunia seperti itu, yang begitu murah hati seperti Chaitanya Mahaprabhu? Therefore, he is called Ati Ad Udara, Maha Wadanyaya, very magnanimous, ya, very munificent. Artinya beliau adalah, ya, Maha Wadanyaya, artinya yang maha berkarunia, yang maha pemurah, yang maha pengasih, itu maksudnya, ya. In other age, pada zaman-zaman lainnya, Bhagawan kill many demons. Ya. Jadi awatara Tuhan muncul selalu membunuh para raksasa, kan? But in the present age, pada zaman Kali Yuga ini, beliau muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Beliau tidak membunuh siapapun. Rather, he give Harinam to all and change their heart. Tapi sebaliknya, beliau memberikan nama suci ini, nama suci Krishna ini, dan merubah hati mereka, menyucikan hati mereka, so that they will become bhakta, sehingga mereka menjadi bhaktas, menjadi penyembah. Through this Harinam Sankirtan, melalui Harinam Sankirtan ini, Premanam Sankirtan, atau melalui Premanam Sankirtan ini, Krishna as Chaitanya Mahaprabhu distributing love. Sri Krishna dalam bentuk sebagai Chaitanya Mahaprabhu membagikan cinta kasih ini. Only in this particular age, hanya dalam Kali Yuga yang khusus ini. When Bhagavan Krishna has appeared in the form of Chaitanya Mahaprabhu, ketika Bhagavan Krishna muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is giving his own bhakti, prema bhakti to us. Beliau memberikan bakti beliau sendiri, prema bhakti beliau sendiri kepada kita semua. That is his mercy. Itulah karunia beliau yang tiada taranya. When a devotee understand this, he will say, ketika para penyembah mengerti hal ini, mereka akan berkata, without prema, without love of Godhead, my life is no value. Yeah. Tanpa prema, tanpa cinta kasih Tuhan, hidup saya ini sangat sungguh-sungguh, sangat tidak berarti. Prema dana vina vyarta daridra jiwana dasikari vedana mure deha prema dana. Without love of God, my life is useless. Tanpa cinta kasih rohani Tuhan, hidup saya sangat tidak bermanfaat, tidak ada nilainya. Therefore, I pray that you accept me as your servant. Karena itu, hamba berdoa, semoga Tuhan berkenan menerima hamba sebagai pelayanmu. And give me the salary of ecstatic love of God. Dan sebagai gaji dari pelayanan yang saya persembahkan, berikanlah, hadiahkanlah kepada saya gairah cinta kasih rohani kepada Tuhan, seperti itu. Thus end the 5 volume of Prema Mala. So this is finished. Okay. And now it's time for take rest. Satu. Oh, dulu.
Mana lebih enak persat ini daripada ini? Lebih manis itu. Pesannya enak. Oke. Thank you. Hare Krishna. Ya. Sisi Premanam Sankirtan Mahayajna ki, Sisi Gauranga Mahaprabhu Krishna Prema Pradata ki, Jai Jai Sela Gurudev ki, Sripad Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj ki, segala pujian pada semua penyembah yang ada di sini. Segala pujian pada Sri Guru Sri Gauranga Nitai Gaura Premanandi. Maharaj Subhad ki, Sela Prabhupada ki, Sela Gurudev ki.